what's up guys? What's up? Apa kabar guys? Apa kabar? Ya kan? Oke, yuk kita mulai mid weekend ya. Gimana? Kemarin tuh ada yang gue bilang, kan gue bilang IHSG mau rebound gitu, udah nutup gap. Iya, ada yang ini guys kemarin, ada yang apa? Ada yang berdoa taruh di komen. Mudah-mudahan IHSG merah, amin. Gitu. Men, doa orang yang udah sering kemerahan biasanya Jumat itu dikabulkan sama Tuhan. Well, anyway, rebound dikit lah, ijo ceret gitu kan. But guys, ya itu menandakan bahwa apa namanya? eh emang dia masih mau sideways gitu ya, karena dia mau sideways, bulannya juga bulan bagus. Bulan bagus sih ya, bulan bagus untuk sideways guys ya, itu bulan koreksi kecil-kecil aja koreksinya, tapi habis itu mungkin Oktober November langsung just gitu ya, mudah-mudahan ya kan, itu kan harapan orang yang sudah punya barang. But anyway guys, saham-saham properti itu mulai bangkit guys. Did you know? Gitu kan, ada BES gitu kan, ada Kija, ada apa lagi? Ya lumayan lah, yang menurut gua boleh lah lo lihat-lihat gitu. Dan ada beberapa yang belum tuh, kayak si Dimas ya kan. Yang lain nanti boleh kita lihat dan kita analisa. Oke? Nah, kita masuk dulu ke sini guys. Ya, set gitu ya. Nah, kita ngambil, aduh udah ada sahamnya aja. Ya kan? Nah, sip. Nah, JKSC ya udah dikotakin ya, mudah-mudahan nggak turun ya, udah nutup gap. Ya, dikit lah nutup gapnya gitu ya. Mudah-mudahan bangkit gitu ya dan keluar dari kotaknya di sini. Selalu berharap gitu walaupun kita mengira-ngira sideways gitu kan. Nah, kalau dia nggak tahan guys dari sini, bisa dia jalan lancur ke dalam sini 48. Hati-hati ya, hati-hati yang punya saham-saham yang IHSG mover seperti BBCA, GGRM dan segala macam ya. So guys, setelah dia 3 hari mungkin dia naik, dia menandakan ada Twisher Baham gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa naik gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat juga, kita masuk ke seasonalnya guys. Udah masuk ke minggu ketiga ya. Minggu ketiga, salah nih, grup orang ini, nanti gue tarik-tarik SC marah dia. Apa-apa lo Om Yusa gitu ya. Nah, nih ya, sip, kita tarik SC IHSG. Nah, dari sini bisa kelihatan guys ya. Nah ya, jadi 3% minus. Nah, sesuai nggak? Sesuai. Besok gimana ya? Dari 5 tahun sebelumnya, ini kebalikannya. Ada satu yang merah. Mudah-mudahan hijau lagi ya. Kalau hijau terus ya lumayan. Tapi ini kan juga harus ada hati-hati ya. Jadi kalau menurut gua wajar lah dia merah gitu kan bulan September. Mudah-mudahan di mana namanya, di US atau di mana nggak ada lagi turmoil gitu ya, dan mudah-mudahan yang di sini yang diharapkan kepilih, jadi bisa lancar jaya, optimisme akan jalan gitu ya. Nah, jadi di sini cuman mau gue bilang aja bahwa bener kan gitu, itu aja. Nah, satu lagi guys, kita masuk ke cacingmologi ya. Nah, cacingmologi agak susah diiniin, cuman gue biasanya memang gue lakukan adalah top down. Jadi dari seasonal, dari apa, lalu gue masuk ke cacingmologi. Ya, dari cacingmologi ini gue biasanya lihat nih ke sini-sini nih. Nah, set. Nah, kalau kalau di sini ada cacingmologi itu tadi tuh. Apa namanya? Screener. Canggih deh pokoknya. Ya kan? Sayang gue jarang make. Oke. Nah, dari sini gua akan taruh apa namanya, set CCIIDX ya, CCIIDX composite gitu ya. Nah, sip, propertinya cuing gitu ya. Lalu kita bisa lihat di sini CCSX. Nanti dulu. Nah,
Di sini kita lihat propertinya ngancrung, lalu infrastruktur, and then basic industry gitu ya. Lalu masih ada agri gitu ya, lalu ada trade. Nah, nanti gua akan kita iniin ya. Tadi udah dapat ya saham pilihannya apa aja. Nanti kita bahas juga beberapa saham oleng-olengan, second liner dan properti. Oke. Nah, dari sini kita kalau lo mau naro tentunya bisa ke properti gitu ya. Ya. Nah, ada ASRI, BSDE, Alay gitu ya yang mengerek-ngerek. Lalu ada Pewon ya. Bolehlah kita lihat dan yang lain masih ditunggu nih kehadirannya. Jadi kalau gue sih ngelihat yang apa namanya yang masih belum lah ya. Tapi nggak apa-apa yang BSDE, ASRI ini kayaknya lucu-lucu juga ya. Oke, nah kita masuk ke chart guys. Nah ini chartnya udah gue garisin ya. Pertama mungkin yang buy on mantul dulu. L-shape menurut gue setelah kita rekomendasikan ya kan kemarin ya masih jalan nyampe sini. Nah temennya kemarin gue analisa tuh sama teman-teman kelas TAPE 11 gitu kan. Gue tanya, siapa sih BD-nya yang kemarin? Langsung dianalisa sama dia. Om, kesimpulannya gini. Kesimpulannya adalah mudah-mudahan kayak gini ya guys. Nah, seru gak tuh? Anjir, kayak gitu Om. Ya, mudah-mudahan. Kalau enggak ya udah, ya kan? Kalau mantul baru boleh ambil. Kalau kayak begini ya biarin aja, ya kan? Tunggu aja dulu, which is kalau menurut gua wajar lah kalau dia koreksi gitu. Om, ada yang bilang bahwa dia dikeluarkan dari FTSE ataupun Agri itu mulai berkurang dari FTSE. FTSE apa? FTSE. If you don't know that, then it's okay. Nggak apa-apa. Itu indeks-indeks asing lah guys gitu. Nah, kalau menurut gua, kalau kayak begini ini kita udah harus hati-hati ya. Sekali, dua kali, mudah-mudahan besok kalau dia nggak reboundnya lumayan dahsyat ya hati-hati ya. Kemungkinan besar kalau dia masih stay di SMA 20-nya di bawah SMA 20 lo harus hati-hati guys ya. Karena waktu uptrend nggak, jarang banget dia betah di sana kecuali yang waktu di sini. Jadi kalau misalnya ini lo harus hati-hati. Anyway, busway L-shape yang masuk ya kan. Nah, lalu guys, ada DSNG. Nah, DSNG menurut gua oke ya, bisa masuk lagi gitu ya kalau mau gitu ya. Tapi ya targetnya udah daerah-daerah sini lah 548 gitu ya. Follow the trend aja ya, udah masuk lagi. Nah, setelah itu ada DSNG, ada Inco. Emang kena gimana nikelnya Om? Turun ya. Nah jadi sip, harus hati-hati dia akan false break atau enggak. Tapi kalau menurut gua selama dia masih di jalur yang ini nih masih oke. Ya, nikel juga kayak gitu, tapi kan udah gue bilang hati-hati ya kalau di 4.000, kalau dia bisa tembus, nah lumayan bisa ke 4.500. Nah, nih overall kalau dia tembus ya ada inian nih. Ini memang selalu pergelutan di sini. Ya, pergelutan kalau di sini nih. Sorry, gue iniin. Ya. Jadi kalau menurut gua lo harus hati-hati guys. Ya, pergelutan nih di sini nih. Selalu tuh. Tuh, ya. Nah, kalau dia nggak bisa tembus guys, lupain Inco. Ya, kalau dia bisa tembus bolehlah ke sini nih. Ya, kalau dia bisa tembus guys, sama kok. Sorry, gue taruh di monthly ya. Nah, emang ada pergelutan selalu di situ. Ya, dia itu Inco itu malah kalau pergelutan di situ dia malah jarang tuh menang. Nah, lo hati-hati ya. Ya. Nah,
Jadi kalau menurut gua ya, ya kalau dia masih mantul lagi ya oke. Kalau enggak nih, udah ada garisnya kan? Kalau enggak, ya lo jangan jalan-jalan. Hati-hati aja. Ya, tuh. Ih, garisnya Om Yusa, garis dari tahun berapa ini? 2018. Oke? Nah, dari 2 tahun. Ya, kalau dia nggak bisa tembus di sini ya udah TP-in aja, nggak usah. Ya, tapi kalau dia bisa jalan, hajar beh tembus, berarti dia akan ke 4.200 atau 4.300 or 4.500. Oke? Sip. Nah, setelah itu guys, setelah itu ada, nah kita masuk ke pawon. Nah, oke. Nah, targetnya kalau yang ini belum boleh-boleh dicicil ya, kecuali kalau misalnya dia tembus EMA 20. Paket pertama mungkin boleh lah lo cicil nyampe sini ke 395. Itu kalau risk rewardnya bagus. Kalau kagak mendingan jangan. Ya. Kalau misalnya kagak mendingan lo tunggu dia tembus dari 400 baru lo hajar sampai 430. Oke, itu pawon. Lalu ada APLN ya. Nggak terlalu bagus. Nah, yang daging guys. Ini satu ya, daging menurut gua karena kalau gua lihat dari monthly-nya masih lah dapat ke 894 gitu ya. Biar area-area sini satu ya. Kedua daging guys. Ini ya udah keluar dari EMA 20-nya menurut gua udah oke gitu ya. Tapi harus hati-hati kalau dia jebol lagi di bawah EMA 20 lupain ya, selalu kayak begitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gini sampai ke area 883 ya, kalau dia tembus 809-nya ya masih jauh nih ya. Lalu yang kedua guys, yang ketiga nih ASRI ya. ASRI boleh lah ke 140 ya, 139 140 ya. Lalu ada BES yang ini udah banyak yang ambil, udah banyak yang TP ya. Kalau dia mantul ya boleh cicil. Oke, kalau dia mantul nih, set besok dia mantul, misalnya dia ada doji nih di daerah-daerah sini, boleh ambil nih. Ya, daerah-daerah sini boleh ambil. Ya, pokoknya selama masih di EMA 20 masih oke lah. Gitu ya. Nah, lalu setelah itu ada ASRI BSDE, tadi udah ya. Jadi boleh dilihat nih yang ini nih, ya. Coba kita lihat satu lagi. Kija juga oke. Pertama mungkin buat copetan, tapi menurut gua nih karena ada frekuensinya yang lumayan. Boleh lah, sampai mana Om? Ini lumayan nih kayaknya nih. Lumayan nyampe 271. Anjir, 271. Iya, ini tapi kayaknya koreksi dulu dikit ya, mantul-mantul sini boleh lah. Kalau misalnya jalan. Ya. SL-nya di mana Om? SL-nya kalau yang ini copet dulu ya. Kalau dia mantul guys bisa di 160. Oke. And then guys, and then Dimas nih belum ya. Tuh masih mau gitu ya, tapi dia nggak turun dari sini. Kalau lo punya dan besok dia mantul, lo taruh SL-nya 213. Kalau dia mantul Asta SMA 20 ya. Targetnya mungkin ke arah sini nih, 251. Ya, dan melanjutkan ininya. Oke. Lalu guys, ada Kija, tadi udah ya Kija ya. Lalu ada Ali udah kita bahas, Elsip udah, Apik ya. Apik lumayan lah. Ini apa namanya? Lagi lewat lagi. Gue sih mengharap dia di atas garis biru yang ini ya. Kalau dia di atas garis biru yang ini bolehlah diambil. Ya, kalau belum ya jangan. Ini garisnya nih, lo tarik aja dari sini nih. Set, mantap lah. Kalau gue kan otomatis, kalau lo kan belum. Jadi ya bolehlah dilihat. Oke. Lalu ada TWR. Nah, TWR seru nih kalau besok ledakannya ternyata hajar jalan gitu ya. Mungkin dia bisa ke 1162
Ya, lihat aja, kita lihat ya. Oke. Lalu WIM juga boleh dilihat-lihat guys. Ya, WIM juga boleh dilihat-lihat. Targetnya ke 406 dari 356. Ya, lumayan nih. SL-nya taruh mana Om? Nih kemarin dia nggak berhasil, jadi di 344 boleh lah diambil. Lalu abis itu ada INKP. Nah, INKP juga lumayan ya. Mudah-mudahan dia nggak false break dan tembus dari area sini nih 9361. Kalau dia tembus, boleh diambil targetnya 99 ataupun nanti akan ke 10.000. Oke. Ya, overall nah lagi di persimpangan jalan, tapi kalau kelihatan dari minggunya buy pressure-nya lumayan nih. Ya, besok candlenya gimana kita lihat. Kalau udah di atas kayak begini sih lumayan nih guys ya. Gitu. Nah, kalau ditarik Fibo-nya juga lumayan nih kayaknya. Oke. Terus ada SCMA. SCMA juga ngis-ngis tipis ya. Nah, kalau dia false break lupain, turun, kalau dia turun lupain, kalau dia naik targetnya di 1285, lo taruh SL-nya di 1171 atau di 1140. Oke. Lalu ada Tebix. Ya. Tebix ya masih sideways ya guys. Ini sideways-nya, targetnya ya paling sini doang 1298 atau 1317 ya. Lalu ada ini. Nah, ini menurut gua lucu nih. Ya. Ada anomali yang dilakukan gitu kan. Kemarin turun, ya. Mudah-mudahan dia bisa tembus dari 7799-nya dan lari ke 8000 ya. Kalau besok dia mantul guys, ya, bisa SL-nya di bawah 7400. Jadi 7312. Oke. Lalu ada Adro. Oke. Adro kayaknya mau naik nih, kita lihat aja. Kalau enggak, kalau dia jebol ke bawah lagi dia akan ke sini 1087 ya. Kalau dia mau naik, nah lumayan nih gitu ya. Oke. Lalu setelah itu ada Asa. Nah, seru nih. Semoga tembus ya guys. Dari atas EMA 20 ya. Kalau dia tembus, monggo ke 598 gitu ya. Lalu ada setelah ASA ada PNLF. Ini juga targetnya ke arah sini dulu 194, boleh dilihat gitu ya. Tapi kalau gua sih cari yang uptrend aja dulu ya. Lalu ada MDKA. Nah, ini nih udah ada channelnya nih guys. Jadi kalau gua, siapapun yang membeli, kalau dia nggak bisa nembusin channel ini, tar dulu ya. Kalau dia bisa tembus baru deh. Now you are talking gitu ya. Jadi kalian bisa lihat seperti itu. Om boleh cicil nggak? Kalau gue sih belum dulu ya. Kalau gua, tapi ya terserah lo lah gitu ya. Targetnya 1724, kalau dia naik or bisa tembus baru ke 1819 ya. Oke, menurut gue sih sampai akhir bulan ini sih dia akan agak-agak sideways ya. Oke, lalu ada Tins. Oke. Nah, kalau ini kita lihat timahnya. Oh, sideways ya, berarti ininya juga nih. Oh, sideways gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati guys, apalagi udah di bawah EMA 20 ya. Kalau kalian ngambilnya di pucuk, hati-hati, dia bisa ke arah-arah sini ya, 735 ataupun 700. So, you better be careful guys, be careful. And then kita masuk yang bisa dicopet dan bisa di swing. Ini sideways ya masih ya guys gitu ya, walaupun candlenya lumayan lucu ya. Dan kalau candlenya keluar kayak begini, mungkin dia bisa tembus dari area 6500. Kita lihat aja apakah waktunya untuk cepin gitu ya. Lalu ada cam. Cam bagus buat dicopet ya. Area-area targetnya adalah 292, 290 ya. Terus ada MCAS.
Nah, ini udah mau ini nih. Udah mau relax dulu. Ya, doji dulu, nanti mungkin kalau ada hijau lagi targetnya ke arah sini 2220. Oke. And then guys, and then ada good. Ya. Good juga bisa dicopet ya guys. Nah, good bisa dicopet. Menurut gua boleh lah nyampe-nyampe 1393 ya. Or mungkin juga arah besok. Cie, sok tahu loh saya, siapa tahu ya nggak. Ini hati-hati ya guys. Udah mulai agak menurun, tapi masih bisa lah arah lagi sekali lagi ya. Nah, lumayan lah, lumayan. Ih, ketahuan ada frekuensinya. Gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan nyampe lah daerah-daerah sini 11652 gitu ya. Lalu ada Diva. Diva targetnya 2180 guys. Udah area-area sini harus hati-hati ya. Lalu ada Aces. Aces mau tembus ya. Tapi banyak halangannya. Jadi kalau dia tembus 1661, now you're talking gitu ya. Kalau sekarang boleh cicil nggak Om? Masih di dalam area sini ya. Kalau dia benar-benar confirm ada di sini, mungkin oke nih. Ya, 1650, 1630 daerah situ. SL-nya habis itu bisa ditaruh di area 1545. Oke. Lalu ada Keju. Ya. Keju bolehlah dicopet daerah sini 1394 dan mungkin bisa arah nih. Cie, sok tahu lo sa. Ya pokoknya double digit lah. Tapi ya sinilah kalau lo mau save ya kan. Terus habis itu di trailing stop. Mantap nggak tuh? J-Sky hati-hati ya guys. Ini udah waktu-waktunya mungkin sampai 300 terus dia lanjut gitu ya. Lanjut guyur atau lanjut naik. Lalu ada NATO. Nah, ini yang bersahabat gitu ya. Awas, pelan-pelan, kecil. Nampak 597 ya. Lumayan lah kalau boleh dilihat ya kan. Mudah-mudahan nggak keguyur. SL-nya ditaruh di bawah SMA 20. Oke. Setelah NATO ada Antam. Ya. Antam. Hati-hati ya guys. False break. Tadi ada yang nitip soalnya. False break ya. Kalau dia besok turun lagi. Ya berarti dia akan kesini nih. Tes area support 754 ataupun 717. Oke. Lalu ada United Tractor. Ya. Sideways di ujung. Nggak apa-apa. Semoga nggak turun ke bawah ya. Masih area-area selamat ya. Dikocok-kocok dulu ya kan. Kalau tembus bisa ke arah 26.900 gitu ya. Terakhir ada Hexa, saham-saham oleng-oleng gitu ya. Hati-hati guys ya, goreng-gorengan tapi bisa lah diambil, bisa nyampe 3881. Lalu guys ada fire gitu ya. Bolehlah dicopet sampai sini aja 134 ya. Hati-hati kalau nggak kuat tangannya mendingan jangan. Oke. So itu aja guys propertinya. Jadi ada beberapa yang mungkin gue lihat masih oke, kayak Asri, Kija, lalu ada Dimas kalau misalnya dia bisa mantul dan segala macam. Oke. So user signing out, semoga oke. Dan gue akan coba ganggu Om Emon nih di sebelah. Katanya lagi lagi ngukur-ngukur jalan, ngukur-ngukur saham pakai Vibo. Lo boleh lihat. Nah, karena kan kita mau akan ada akademi beta ya kan. Jadi gue sering ganggu-ganggu sama dia ya kan. Nah, ini nih teman-teman, kalau lo mau lihat nih. Ya, beta akademi akan mulai tuh kalau nggak salah dia akan mulai sebentar lagi guys ya. Jadi kalau kalian mau monggo ikutan ya. Di tanggal Oktober 1 tuh akan mulai. Ini detailnya di sini. Silahkan lihat, ini dia T Beta Academy 2020. Oke? See you guys. Bye bye. User signing out. Bye.